Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah ala nikmatil Islam, alhamdulillah ala nikmatil iman, wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kepada manusia syariatnya yang begitu indah, yang dimana dengan syariat tersebut akan menjadi penjagaan bagi manusia itu sendiri, menjadi pembatasan bagi manusia itu sendiri, agar fungsi-fungsi kemanusiaannya tetap berada di tempat yang pas bagi mereka. Dan dengan syariat itu juga, di setiap syariat yang kita taati, di setiap sesuatu yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, semuanya akan menjadi satu anak tangga yang akan membawa kita terus naik, yang akan membawa kita untuk selalu menjadi hamba-hamba Allah Ta'ala yang bertambah kebaikannya, bertambah kedekatannya, bertambah kefahamannya, tambah bersih hatinya, tambah bersih pikirannya. Karena itu semuanya bukanlah sesuatu yang datang dari manusia, tapi semuanya adalah sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitu pula kalau kita lihat setelah Nabi Muhammad diutuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para pengikut-pengikutnya, para umat muslim di masa itu, setiap kali ada permasalahan yang menimpa kepada mereka, mereka tidak akan mampu, tidak akan mau untuk melangkah kecuali setelah bertanya kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti juga yang terjadi ketika mereka bertanya tentang istri-istri mereka yang sedang haid. Seperti yang dikatakan di dalam Al-Qur'an, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathurn fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ketika para sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasul, apa itu haid? Bagaimana kami memperlakukan perempuan-perempuan kami yang sedang haid? Apa kami harus mengikuti seperti halnya umat Nasrani, di mana tidak ada batas antara mereka dengan istri-istri mereka meskipun mereka dalam keadaan haid?" Maksudnya mereka tetap melakukan hubungan suami istri sebagaimana biasanya walaupun mereka dalam keadaan tidak suci. Atau kami harus memperlakukan mereka seperti bangsa Yahudi, di mana ketika para perempuan mereka haid maka lam yuakiluhunna wa lam yujalisuhunna, jadi yahjuruhunna fil mat'am wal masyrab wal maskan. Jadi mereka menghindari perempuan-perempuan yang sedang haid tersebut, nggak mau makan bareng mereka, minum bareng mereka, bahkan ngobrol bersama mereka pun nggak mau. Apa yang harus kami lakukan ya Rasul? Umat Nasrani semacam ini, sedangkan umat Yahudi semacam ini. Maka turun ayat tersebut. Wa yas'alunaka 'anil mahid, mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang halnya haid, tentang sesuatu yang berkaitan dengan haid. Dan di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kalimat yas'alunaka. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, maka jawaban itu akan datang lewat engkau juga. Istilahnya kita tidak akan bisa meniadakan adanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang setiap syariat yang kita terima. Wasilah kita satu-satunya adalah Nabi Muhammad. Perantara kita satu-satunya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka perantara ini menjadi sesuatu yang tidak bisa diindahkan, istilahnya seperti itu. Kita ngerti ilmu lewat siapa? Guru-guru kita. Kita belajar lewat mereka, caranya sholat, caranya ngaji, setelah kita bisa melakukan itu semuanya, setelah kita pintar, setelah kita bisa mengaji dan lain sebagainya, lalu kita meniadakan guru-guru kita, nggak bisa. Was'alunaka 'anil mahid, engkau wahai Muhammad, mereka harus tahu bahwa mereka bertanya kepadamu dan jawaban ini juga akan mereka dapatkan lewat engkau. Makanya para ulama kita mengatakan laulal murabbi ma'araftu rabbi. Kalau misalkan saya nggak punya guru, saya nggak akan pernah kenal Tuhan saya.
Saya nggak akan pernah kenal bagaimana caranya sholat dengan rasa, bagaimana caranya puasa dengan rasa, bagaimana caranya beribadah, bagaimana cara saya menyambung, mengerti, memahami tentang hakikat diri saya, tentang jati diri saya yang sebenarnya kepada Tuhan saya. Seperti itu halnya para sahabat. Jadi mereka tahu persis, oh setelah saya berislam, semua hal yang terkait dengan kehidupan saya ada hubungannya dengan agama yang saya anut. Makanya nggak bisa. Istilahnya kalau ada orang mengatakan Islam nggak usah berpolitik, nggak bisa. Islam nggak usah ikut-ikutan dalam hal ini, nggak bisa. Semua hal kita, semua hal yang berkaitan dengan kehidupan kita ada kaitannya dengan agama. Di dalam muamalah ada syariatnya, di dalam ibadah ada syariatnya, di dalam pernikahan ada syariatnya, di dalam segala sesuatu yang mencakup seluruh kehidupan kita, bahkan sampai ke tempat yang paling privasi sekalipun ada agama di situ. Ya enggak? Kita masuk kamar mandi ada aturannya, cebok ada aturannya, istinja ada aturannya, air yang macam apa yang boleh digunakan dan mana yang tidak boleh digunakan, mana yang sah untuk membersihkan diri saya dan mana yang tidak sah untuk, sampai ke tempat-tempat yang terpencil yang paling privasi dari diri kita, semua ada aturan agama di situ. Wa yas'alunaka 'anil mahid, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang perihal haid. Qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid, katakan kepada mereka bahwasanya haid itu adalah sebuah penyakit. Ya, bukan penyakit, maksudnya sesuatu kotoran yang ada pada diri perempuan dan itu harus keluar dari mereka. Sesuatu yang sama halnya seperti halnya maaf BAB, kencing dan lain sebagainya. Sesuatu yang kalau dipertahankan ada di dalam diri mereka malah bikin penyakit. Qul huwa adza, katakan itu adalah sesuatu yang kotor. Fa'tazilun nisaa fil mahid, maka jangan dekati istri-istri kalian ketika mereka itu dalam kondisi haid. Wala taqrabuhunna hatta yadhurn fa idza tatahharna, kalau mereka sudah bersesuci, maksudnya darahnya sudah berhenti, darahnya sudah hilang, sudah enggak keluar lagi, setelah itu mereka sudah mandi suci, sudah bersih, sudah diperkenankan untuk melaksanakan sholat lagi, maka pada waktu itu juga fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, maka silahkan datangi istri-istri kalian dari tempat yang Allah Ta'ala perintahkan untuk didatangi. Berarti apa? Ada tempat-tempat yang nggak boleh didatangi. Ada bagian-bagian dari perempuan ini yang tidak boleh untuk didatangi bahkan oleh suami mereka sendiri. Wala taqrabuhunna hatta yadhurn fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Allah Ta'ala itu adalah zat yang maha menyukai, maha menyenangi dengan orang-orang yang senantiasa bertaubat. Taubat keterusan, istilahnya istighfar terus-terusan, salah nggak salah minta ampun, salah nggak salah selalu kembali kepada Allah Ta'ala, selalu bertaubat, selalu merenungi dengan setiap hal yang mereka lakukan, setelah itu menyadari bahwasanya bahkan dalam ibadah yang saya lakukan ya Allah, di dalam penurutan saya kepada syariat-syariatmu ya Allah, terhadap apapun ketaatan-ketaatan yang saya lakukan selalu ada celah-celah yang tidak sempurna di dalamnya, selalu penuh dengan kesalahan-kesalahan. Seperti itu halnya seorang hamba, selalu innallaha yuhibbut tawwabin, Allah Ta'ala menyukai hamba-hamba yang senantiasa bertaubat, wa yuhibbul mutatahhirin, dan menyukai hamba-hamba yang selalu membersihkan dirinya. Al-mutatahhirin, para hamba yang menyukai kebersihan, menyukai ya, bukan berlebihan di dalam kebersihan. Istilahnya kalau kita lihat syariat ini kan menjaga kebersihan kita secara detail. Yang namanya cebok ada syariatnya, yang namanya membersihkan najis ada syariatnya, wudu, mandi dan lain sebagainya. Itu semuanya adalah syariat-syariat yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Tapi ketika kita melakukan pembersihan-pembersihan yang semacam itu di setiap ibadah, ini menunjukkan kalau bahkan dalam hal
toharoh, dalam hal bersesuci itu setiap ibadah pasti ada setan yang ingin merusak ibadah tersebut. Kita sholat diganggu kekhusyuan kita, ya kan? Kita mau melakukan ini dihalang-halangi. Kita mau begitu juga dengan orang bersesuci. Kalau kita lihat ketika kita belajar, ketika kita mengerti tentang caranya cebok begini, selalu ada setan-setan yang mengganggu di situ. Jadi ketika kita membersihkan, misalkan kurang airnya, tambahi lagi sampai air 1 bak penuh itu buat mandi nggak cukup sampean. Padahal syariat yang diajarkan oleh Rasulullah, bahkan ketika beliau itu berwudu, ketika beliau itu mandi, pakai air secukupnya, nggak sampai berlebih-lebihan. Beliau dikatakan wudunya Nabi itu cukup dengan 1 mud. 1 mud itu 1 genggaman tangannya Rasulullah SAW. Sedangkan ketika beliau mandi, beliau cukup dengan 4 mud. Nah, ini mungkin sesuatu yang nggak mungkin bisa kita lakukan, tapi di sini kita bisa tahu bahwasanya Rasulullah senang bersesuci, akan tetapi tetap berhemat dalam penggunaan hal-hal yang berkaitan untuk membersihkan diri semacam ini. Kita pun juga harusnya seperti itu. Silahkan mandi, silahkan berwudu, silahkan bersihkan rumah, ngepel ini dan lain sebagainya, tapi nggak perlu terlalu berlebihan di dalam hal-hal yang semacam itu. Misalkan kita di rumah kita ada najis, ya, ada ketahuan ada najis di situ, dibersihkan najisnya. Setelah hilang baunya, aromanya, rasanya dan juga warnanya sudah hilang, ya sudah cukup. Nggak perlu sampai saya nggak plong ini kalau misalkan sak rumah nggak saya siram, misalkan begitu. Nggak perlu sampai seperti itu. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Maka di sini dari ayat ini kita bisa tahu bahwasanya umat Islam ini selalu ada di tengah-tengah, selalu berada di antara orang Yahudi dan juga orang Nasrani. Orang Yahudi terlalu berlebihan di dalam menjaga jarak dengan para perempuan-perempuan mereka yang sedang dalam keadaan haid. Dan di masa jahiliyah orang-orang menganggap para perempuan itu ketika mereka haid, istilahnya perempuan itu di masa tersebut, makanya dikatakan masa jahiliyah, masa kebodohan, di mana perempuan nggak ada harganya sama sekali, nggak ada suaranya sama sekali. Bahkan sebagian di antara mereka menganggap perempuan itu layaknya barang. Ketika suaminya meninggal maka diwariskan, bahkan sampai diwariskan. Jadi kadang-kadang ibu dari anak tersebut menganggap ibunya ini setelah ayahnya meninggal dunia adalah barang warisan, menjadi diwariskan kepada anaknya dan berhubungan suami istri dengan ibu tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Jadi syariat yang istilahnya pedoman yang benar-benar jauh sekali dari kata normal, dari kata logika yang sehat. Maka dikatakan di masa tersebut bahkan hampir setiap rumah itu punya rumah-rumah kecil di luarannya. Ketika istrinya haid atau putrinya haid, mereka dimasukkan ke dalam tempat tersebut. Setelah itu dikasih makannya itu lewat lubang kecil gitu. Nggak boleh mandi, nggak boleh bersihkan, nggak boleh keluar sama sekali. Itu pun juga kadang-kadang dilakukan, mereka diperlakukan seperti itu ketika suami-suami mereka itu meninggal. Dan pada waktu itu istilahnya bisa iddahnya itu sekitar 1 tahun. Jadi bahkan diceritakan kadang-kadang perempuan-perempuan yang ditinggal wafat suaminya itu keluar dari tempat persembunyian, misalnya dari tempat mereka dikurung di tempat tersebut itu, pengasingan itu setahun. Bayangkan setahun nggak kesentuh air, nggak mandi, cuman istilahnya ya BAB ya di situ, kencing ya di situ, cuman dikasih makan layaknya hewan, kukunya panjang-panjang, udah nggak kelihatan kayak manusia. Seperti itu mereka diperlakukan perempuan-perempuan ini. Maka datang syariat ini ketika datang kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah mengatakan isna'u kulla syai'in illan nikah. Kalian tetap bisa memperlakukan istri-istri kalian seperti biasanya, cuman satu yang nggak boleh, nikah. Nikah itu maksudnya bukan akad nikah, bukan ya, bukan ijab kabul atau pernikahan seperti itu, bukan, akan tetapi yang tidak diperkenankan hanya hubungan badan. Hanya hubungan suami istri saja. Makanya banyak kisah di mana Sayyidah Aisyah mengatakan kuntu ashrab wa ana haid thumma unawiluhun Nabi sallallahu alaihi wasallam fayadhafahu hatta mawdi'a fiyya fayashrab wa ata'arraqul araq wa ana haid thumma unawiluhun Nabi sallallahu alaihi wasallam fayadhafahu ala mawdi'i fiyya. Katanya Sayyidah Aisyah, pernah saya itu makan bersama dengan
Rasulullah SAW satu meja, istilahnya dalam satu tempat, istilahnya seperti itu. Dan ketika saya makan wa ana haid, dan saya waktu itu haid, dan Rasulullah tahu kalau saya sedang dalam keadaan haid. Saya minum dari cawan saya, dari gelas saya. Setelah saya letakkan gelas tersebut, diambil sama Nabi. Setelah diambil, Rasulullah nyari tempat yang bekas, pas, di mana tempat bibir saya nempel di gelas tersebut. Setelah itu Rasulullah minum dari tempat tersebut. Makan pun seperti itu. Ketika saya makan, bekas tempat saya makan ini tadi diambil sama Rasulullah SAW, dan Rasulullah makan biasa saja dari tempat tersebut. Seperti itu keadaannya Nabi. Jadi jauh sekali dari perangainya orang-orang jahiliyah, jauh sekali dari tabiatnya orang-orang jahiliyah. Ini kan para sahabat ini bertanya karena mereka biasa memperlakukan perempuan-perempuannya semacam itu. Seperti apa ya Rasul? Saya itu harusnya bagaimana? Biasa aja, tetap makan bareng, tetap minum bareng, bahkan tidur pun juga tetap seranjang juga nggak apa-apa. Cuman yang tidak diperkenankan hanya hubungan suami istri saja. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan di dalam hadis yang lain Rasulullah juga mengatakan, masih diceritakan oleh Sayyidah Aisyah, karena Nabi SAW yattaki fi hijri wa ana haid fayaqra'ul Quran. Rasulullah itu sering kali tiduran di atas pangkuan saya padahal saya sedang dalam keadaan haid, wa yaqra'ul Quran, dan Nabi di atas pangkuan saya itu baca Al-Quran, membaca Al-Quran di atas pangkuannya Sayyidah Aisyah. Tsumma bayyana jalla jalaluhu fil ayatil karimah annahu la yajuzu ayyati zawjatahu wa hiya haid fa idzan qata adamul haid faghtasalat jazalahu ayyuqarribaha minal makanil ladzi amarahu Allah taala. Jadi dari ayat tersebut kita tahu persis bahwasanya perempuan ini hanya istilahnya hubungan antara suami istri ini baru boleh dilakukan ketika mereka suci dari haid, suci dari nifas, dan sudah menyelesaikan mandi suci dari atas hal tersebut. Istilahnya darahnya sudah berhenti dan mereka mandi suci. Setelah itu silahkan datangi mereka dari tempat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kalian datangi. Di dalam hadis yang lain Sayyidah Aisyah juga menceritakan, kalau kita lihat hadis-hadis yang berkaitan dengan rumah tangga semacam ini, yang paling banyak meriwayatkannya selalu adalah Sayyidah Aisyah, karena dekatnya beliau dengan Nabi, dan karena hirisnya, istilahnya karena hausnya beliau akan ilmu, sampai-sampai beliau mengatakan, saya itu dunia ini, hari-hari yang saya jalani ini, kalau nggak ada nambah ilmunya sehari aja, nggak ada, istilahnya seperti tidak ada gunanya matahari terbit pada hari ini. Itu yang dikatakan oleh Sayyidah Aisyah. Jadi beliau itu perempuan yang cerdas, perempuan yang rajin, perempuan yang tahu, di sini ada hukum yang bisa saya ambil, di sini ada hukum yang bisa saya ambil, di sini ada syariat yang harus saya sampaikan kepada perempuan-perempuan yang lainnya. Ketika beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah SAW fil haid, ketika beliau tanya, ya Rasul, mahwal haid, haid ini sebenarnya untuk kaum perempuan ini apa sih ya Rasul? Maka Rasulullah mengatakan, inna hadza amrun katabahullahu ala banati Adam. Ini adalah satu perkara yang memang Allah Ta'ala tetapkan untuk terjadi kepada perempuan-perempuan anak Adam, imtihanan lahum wabtilaan, sebagai imtihan, sebagai ujian bagi mereka, dan sebagai seperti tempat untuk mereka itu bisa naik kelas lewat hal-hal tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali, masih tentang haid, nifas, dan juga istihadah. Di minggu yang lalu kita sudah membahas tentang definisi, ya kan? Definisi tentang haid, ya. Jadi seperti yang kita pelajari bahwasanya darah yang keluar dari rahim perempuan ini secara hukum, ya, secara hukum fikih hanya 3 macam, yaitu haid, nifas, istihadah, wala rabi'alah, tidak ada darah keempat. Misalkan ada darah lain yang keluar dari kemaluan perempuan, mau itu dinamakan misalkan kayak damut tolak, darah lahiran dan lain sebagainya, tetap nanti pada ujungnya atau secara hukumnya kalau tidak masuk dalam kategori haid, ya nifas, ya istihadah.
Maka seperti itu. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang ta'riful haid atau definisi dari haid. Haid itu poin dari definisi ini ada 4 macam, yaitu annahu damun jibillah, yaitu darah haid itu adalah darah yang biasa keluar dari perempuan. Yakhruj min aqsa rahimil mar'ah, keluarnya dari dalam rahim perempuan yang paling ujung atau yang paling atas, pangkal rahim. Nah, dari situ tempat keluarnya darah. Dan yang ketiga annahu yakhruj ala sabilis sihah min ghairi sabab, keluarnya itu secara sehat, secara normal, tanpa sebab lahiran ataupun keguguran dan lain sebagainya, wa fi auqatin ma'lumah, dan memiliki waktu-waktu tertentu, punya minimalnya, ada maksimalnya, dan juga ada kebiasaannya. Minimalnya haid adalah 24 jam atau 1 hari 1 malam ya. 1 hari 1 malam itu bukan patokan, tapi patokan yang sebenarnya adalah 24 jam. 24 jam dalam tempo 15 hari 15 malam. Setelah itu maksimalnya haid adalah 15 hari 15 malam. Dari mulai pertama kali keluar darah, masa akhir atau terakhirnya perempuan bisa mengalami haid adalah di hari ke-15 hari 15 malam. Akan tetapi normalnya perempuan mengalami haid itu antara 6 hari, 7 hari, 8 hari dan lain sebagainya. Kita sebagai perempuan basic atau ilmu yang mempelajari atau yang membahas tentang haid ini menjadi sesuatu yang wajib aini, istilahnya seperti itu, wajib individu. Setiap orang harus memahaminya, karena kalau kita lihat realitanya di masyarakat, hampir semua perempuan itu punya kebiasaannya masing-masing, punya kebiasaannya sendiri-sendiri, model haidnya juga beda-beda. Ada yang 6 hari, ada yang 7 hari, ada yang 10 hari, ada yang awalnya itu pekat, setelah itu tambah sedikit, ada yang sedikit dulu baru setelah itu banyak, ada yang warnanya ini dan lain sebagainya. Maka ini pakem-pakem atau ilmu tentang haid ini menjadi sesuatu yang harus kita pelajari, karena untuk memutuskan poin-poinnya begini, rumus-rumusannya seperti ini. Maka setelah itu baru kita menyesuaikan dengan kebiasaan kita masing-masing. Karena yang paling ngerti dengan haid kita adalah kita sendiri. Yang paling paham, saya pekatnya waktu ini, saya kuatnya darahnya pas hari kesekian dan lain sebagainya. Dan itu semuanya menjadi sesuatu yang akan menentukan tentang sholat kita, ya kan? Haid ini kan kenapa menjadi ilmu wajib? Karena berkaitan dengan sholat. Dan seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, awwalu ma yuhasabu minal insan as-shalah, sesuatu yang akan paling pertama ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap hamba, yang harus pertama kali kita pertanggungjawabkan kepada Allah Ta'ala adalah tentang sholat kita. Kalau sudah sholatnya benar, maka amal yang lainnya akan ikut diterima. Tapi kalau sudah sholatnya yang bermasalah, maka jangan harap amal-amal yang lainnya akan lebih selamat. Jadi sholat ini menjadi ilmu yang harus kita ketahui. Karena alasan tersebut ini, kita perempuan harus ngerti tentang ilmu haid agar tahu kapan saya suci, kapan saya istihadah, kapan saya nifas, kapan saya harus sholat, dan kapan saya tidak perlu sholat, haram untuk melaksanakan sholat. Karena haid ini kita ketika suci atau ketika istihadah, sholat itu menjadi sesuatu yang wajib. Sedangkan ketika haid ataupun nifas, sholat itu menjadi sesuatu yang haram. Haram ini kan berarti dilakukan kita bukannya dapat pahala, tapi malah dapat dosa. Sedangkan ketika masa suci, ini haid ini, atau istilahnya ketika kita suci ataupun juga istihadah, sholat ataupun puasa ini menjadi sesuatu yang wajib. Jadi tidak ada sunnah di dalamnya, tidak ada keraguan di dalamnya. Yang ini suci dan kita wajib untuk sholat, yang ini kotor dan saya harus meninggalkan sholat. Yang banyak terjadi itu, banyak orang yang nggak ngerti caranya suci, atau menganggap beberapa macam darah, beberapa sifat dari darah itu dianggap sebagai saya sudah, istilahnya maaf ya. Jadi haid itu cuma dilihat dari pembalut yang dipakai.
Oh sudah suci, oh sudah nggak ada lagi darahnya, sudah nggak kelihatan lagi darahnya, oh berarti langsung mandi suci. Nggak bisa segampang itu. Seperti yang dikatakan ketika para sahabat, ada seorang sahabat perempuan datang kepada Sayyidah Aisyah dan membawa, istilahnya sampai membawa celana dalamnya, celana dalam istilahnya pakaian dalamnya itu dibawa kepada Sayyidah Aisyah dan bertanya, ya Aisyah, a'al tuhur bihadza, apakah saya boleh, saya ini keluarnya seperti ini, apa saya sudah boleh melaksanakan mandi suci? Dan yang diperlihatkan waktu itu warnanya adalah keruh. Ya, warnanya itu adalah keruh. Jadi keruh dan juga kuning ini di dalam madhabnya Imam Syafi'i masih masuk dalam kategori haid. Maka Sayyidah Aisyah mengatakan la ta'jalna, jangan buru-buru mandi suci dulu, tunggu sampai hatta tarainal qussatal bayda, sampai kamu melihat warna putih bersih. Pakai kapas. Jadi caranya suci itu ya, istilahnya kalau kita mau ngecek saya sudah suci atau belum, itu kita ngambil 2 kapas atau ngambil 2 tisu, yang satu dimasukkan sedikit ke kemaluan, setelah itu yang satunya lagi kita ludahin. Nah, habis itu disamakan. Oh, sudah sama-sama putih, baru mandi suci. Begitu juga dengan suci dari nifas. Nah, ketika kita ambil, kita lihat, oh memang sudah putih, sudah bersih atau kering, istilahnya sudah nggak ada apa-apa lagi yang keluar, baru setelah itu mandi suci. Kalau tidak, istilahnya banyak perempuan sudah kuning-kuning, masih kuning-kuning sudah mandi. Nah, padahal itu di situ dia dihukumi masih sebagai seorang perempuan yang haid. Nah, mandi suci, wudu, mandinya nggak sah, wudunya nggak sah. Setelah itu sholatnya nggak sah juga. Nah nanti kalau sudah kuning-kuning ini kan biasanya memang sudah hampir suci ya. Nanti ketika pas datangnya waktu suci beneran, nggak mandi malahan, ya kan? Malah nggak mandi. Jadi tetap pakai mandi ketika darahnya itu masih keluar berwarna kuning. Jadi akhirnya apa? Hari kedua, hari ketiga yang harusnya dia itu sucinya adalah di hari itu malah nggak mandi. Akhirnya apa yang terjadi? Sholat yang dilakukan selama antara suci dengan haid berikutnya ini semuanya akhirnya dianggap tidak sah, nggak sah. Karena mandinya nggak sah, wudunya juga tidak sah, maka otomatis sholatnya pun juga semuanya menjadi sholat yang tidak sah. Makanya kita harus paham betul tentang masalah haid. Itu definisi dari haid, darah yang biasa keluar dari rahim perempuan bagian atas di dalam keadaan sehat dan juga tanpa sebab seperti lahiran dan semisalnya, fi auqatin ma'lumah, di waktu-waktu tertentu. Nah, waktu tertentu ini yang akan menjadi patokan dari haid kita. Kita lanjutkan definisi berikutnya, darah yang kedua di dalam syariat, darah yang keluar yang kedua adalah darah nifas. Ta'rifun nifas, an-nifas huwa damul kharij ba'da faraghir rahim minal hamal. Sedangkan nifas ini adalah darah yang keluar dari rahim perempuan ba'da faraghir rahim minal hamal, setelah kosongnya rahim dari kehamilan. Jadi setelah perempuan itu dinyatakan dia itu hamil, ya, mau itu sebulan ataupun 2 bulan ataupun 3 bulan ataupun 9 bulan, setelah itu lahiran atau keguguran, lahiran ataupun juga keguguran, maka darah yang keluar setelah kosongnya rahim dari janin tersebut ini dianggap sebagai darah nifas. Kalau sebelum lahiran, ya, kalau misalkan ada seorang perempuan keluar darah di masa kehamilannya, atau yang kita sering dengar keluar flek-flek dan lain sebagainya. Nah, ini masuknya gimana ini? Di madhabnya Imam Syafi'i, ya, di madhab kita, di madhabnya Imam Syafi'i, perempuan hamil itu bisa haid. Jadi konsepnya istilahnya seperti itu, orang yang sedang dalam keadaan hamil itu bisa mengalami haid. Maka ketika ada perempuan hamil, setelah itu keluar darah, kita lihat darahnya. Kalau darah tersebut memenuhi syarat untuk menjadi darah haid, maka menjadi darah haid. Jadi ketika darah itu bisa dianggap menjadi darah haid, maka hukumnya adalah darah haid. Jadi kalau ada perempuan mau lahiran, keluar darah, dilihat darahnya, keluar flek-flek. Flek-fleknya ini dilihat nyampe 24 jam atau tidak.
Kalau misalkan sampai 24 jam maka darah itu dianggap sebagai darah haid. Tapi kalau misalkan nggak sampai 24 jam maka darah tersebut dianggap sebagai darah istihadah. Perbedaannya apa? Kalau haid maka kita nggak perlu sholat di situ dan tidak perlu mengqadha sholat di situ. Sedangkan kalau keluarnya itu adalah flek-flek disertai dengan rasa sakit, misalkan sakit yang luar biasa, sudah nggak bisa, istilahnya nggak kuat lagi untuk sholat, minimal kita tahu persis, oh ini adalah istihadah. Nanti setelah selesai semuanya, istilahnya setelah nifasnya sudah habis, nah ini kita ingetin, oh saya pas waktu mau lahiran itu ada nggak ya sholat-sholat saya yang ketinggalan, karena saya nggak sedang haid di situ. Kalau sudah tidak haid dan kalau sebelum lahiran berarti tidak bisa dianggap sebagai darah nifas, karena darah nifas itu adalah darah yang keluar setelah janinnya keluar, setelah bayi, setelah kosongnya rahim dari kehamilan baru dianggap sebagai darah nifas. Maka kalau flek-flek semacam itu akhirnya istihadah. Kalau istihadah berarti tetap wajib sholat. Kalaupun misalkan nggak melakukan sholat pada waktu itu nanti, setelah suci dan lain sebagainya, maka sholat tersebut harus kita qadha. Wa syarhu ta'rif an-nifas huwa dzalika ad-damu alladhi yakhruj ba'da faraghir rahim min al-hamal wa idza kana al-maulud alaqah aw mudghah fiha suratun khafiyah qalat qabilah annaha mabda' khalqi adami. Jadi yang dianggap sebagai darah nifas ini adalah darah yang keluar setelah kosongnya rahim dari kehamilan. Mau itu yang keluar segumpal daging ataupun segumpal darah, yang penting para ahli bidan dan lain sebagainya mengatakan, oh ini adalah asal dari janinmu, atau dia sudah terbukti ada kehamilan di situ. Setelah itu keluar maka darah yang keluar setelahnya dianggap sebagai darah nifas, Dan yang dianggap nifas ini adalah darah yang keluar setelah kosongnya. Maksudnya setelah kosongnya, misalkan ada perempuan hamil bayi kembar misalkan gitu. Bayi yang pertama lahir jam 1 siang misalkan. Bayi yang kedua lahirnya jam 8 malam. Ini gimana ini? Darah yang keluar antara bayi yang pertama dengan bayi yang kedua ini dianggap sebagai darah apa? Apakah kita anggap sebagai darah nifas? Nggak bisa. Yang dianggap sebagai darah nifas adalah setelah bayi yang kedua. Setelah bayi yang kedua dianggap sebagai darah nifas. Yang diantaranya ini gimana? Kita lihat. Kalau misalkan sebelum lahiran itu perempuan ini mengalami haid, jadi misalkan ada darah yang lebih dari 24 jam dia alami, maka darah yang ada di antaranya antara jam 1 sampai jam 8 itu semuanya dianggap sebagai darah haid. Tapi kalau misalkan tidak, jadi sebelum lahiran cuman keluar flek-flek aja, cuman keluar baru istilahnya kayak darah-darah cuman sedikit-sedikit, nggak sampai 24 jam, gimana hukumnya? Maka antara jam 1 sampai jam 8 tersebut dianggap sebagai darah istihadah. Kalau sudah darah istihadah sama, jadi wajib diqadha nanti setelah atau istilahnya gini, kalau misalkan kita sudah punya ilmunya, istilahnya tahu ilmunya bagaimana caranya sholat ketika istihadah dan lain sebagainya, maka pada waktu itu sebenarnya wajib untuk sholat. Kalau misalkan bisa wudu, nggak bisa wudu, tayamum. Kalau misalkan nggak mampu wudu, nggak mampu tayamum juga nggak mampu, ya sudah, faqidut tahurain, sholat sebisanya, sholat seperti halnya orang sholat, meskipun banyak keluar darah dan lain sebagainya, sholat aja dulu, karena sholat ini kewajiban untuk melaksanakan sholat ini datang setiap kali kita ketemu dengan waktu sholat. Adzan duhur, wajib sholat duhur. Adzan ketemu sama asar, wajib sholat asar. Ketemu sholat maghrib, kita wajib untuk melaksanakan sholat maghrib dalam keadaan apapun kita, bagaimanapun cara kita sholat, yang penting sholat dulu. Takutnya apa yang ditakutkan apa? Banyak orang memilih untuk meninggalkan sholat, sholatnya nanti aja, setelah suci, setelah nifasnya selesai, setelah ininya selesai dan lain sebagainya, baru nanti saya qadhain satu-satu. Iya kalau panjang umur. Ya kalau kita bisa sampai sampai selesainya nifas dan lain sebagainya. Kalau enggak, ini yang kita takutkan, kita meninggal dalam keadaan meninggalkan sholat, atau banyak tanggungan sholat yang tidak bisa kita laksanakan. Padahal kembali lagi, sholat itu adalah sambungan antara seorang hamba dengan Tuhannya. Ketika kita memutus sholat, di situ juga kita memutus hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik.
Jadi seperti itu nih definisi dari nifas. Nifas adalah darah yang keluar dari rahim perempuan setelah kosongnya rahim dari kehamilan. Wal aslu fihi, asal dari nifas ini min hadithi Ummi Salamah radhiyallahu anha, dari hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Ummu Salamah, beliau mengatakan kanatin nufasa ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam taq'ud arba'ina yauman au arba'ina lailah. Kebanyakan perempuan di masa Nabi mereka itu ya taq'ud itu maksudnya duduk, nggak sholat ya, tidak melaksanakan sholat, juga nggak puasa kalau menepati bulan Ramadan, itu rata-rata sekitar 40 hari atau 40 malam. Fa fi hadzal hadits dalilun li ghalibin nifas wa annahu arba'una yauman. Jadi kalau misalkan nifas ini sama juga seperti haid, ada minimalnya, ada maksimalnya, ada kebiasaannya. Yang hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Ummu Salamah ini menjelaskan bahwasanya haid itu biasanya ya rata-rata perempuan itu duduknya atau mengalami nifas itu antara 40 harian. Rata-rata mengalaminya selama 40 hari 40 malam. Tapi minimalnya, kalau untuk minimal nifas ini berapa lama? Aqalluhu lahdhah. Kalau untuk nifas ini minimalnya adalah sedikit. Jadi minimalnya nifas adalah sedikit, diambil dari nifasnya Sayyidah Fatimah Zahra. Kalau kita lihat kenapa kok minimalnya haid ini 1 hari 1 malam, sedangkan minimalnya nifas ini cuman lahdoh atau sedikit sebentar. Nah, karena kalau misalkan seperti yang kita tahu, Sayyidah Fatimah adalah seorang perempuan, salah satu putri Nabi yang dapat kelebihan dari Allah Ta'ala. Beliau itu dijuluki Al-Batul atau perempuan Al-Mutabattil fi layalih, yang senantiasa menghidupkan malam-malamnya itu dengan ibadah. Jadi beliau selama hidupnya nggak pernah mengalami haid sama sekali, nggak pernah mengalami darah menstruasi yang biasa keluar seperti perempuan-perempuan pada umumnya, itu tidak terjadi pada Sayyidah Fatimah. Makanya kita kalau nirukan haid ini kepada Sayyidah Fatimah nggak bisa, karena beliau tidak mengalami haid. Tapi beliau bisa melahirkan, istilahnya bahkan putranya banyak. Jadi keturunan Sayyidah Fatimah ini ada 5. Ada Sayyidina Hasan, ada Sayyidina Husain, ada Muhsin, ada Zainab, ada Ruqayyah, ada Ummu Kulthum. 6 putranya beliau 3 dan putrinya juga 3. Dikatakan setiap kali Sayyidah Fatimah ini nifas, jadi setelah lahirannya itu bahkan dikisahkan di salah satu putranya Sayyidina Hasan itu sholat maghrib itu Sayyidah Fatimah masih ikut berjamaah di masjid. Pulang lahiran. Pulang lahiran. Setelah lahiran selesai dibersihkan semuanya dan lain sebagainya, wudu, isya sudah ikut sholat lagi. Jadi nifasnya beliau lahdoh. Nifasnya beliau sedikit. Ini kita bisa diambilnya minimalnya nifas ini dari nifasnya Sayyidah Fatimah, sedangkan minimalnya haid nggak bisa ngikuti Sayyidah Fatimah karena beliau tidak mengalami haid. Jadi aqalluhu lahdhah, paling sedikitnya nifas adalah sedikit. Wa aktsaruhu sittuna yauman, tapi paling banyaknya nifas adalah selama 60 hari 60 malam. Minimalnya sedikit, maksimalnya 60 hari 60 malam, sedangkan kebiasaannya rata-rata perempuan mengalami nifas itu adalah antara 40, 35, 45 dan lain sebagainya. Itu rata-ratanya para perempuan mengalami nifas. Kita sudah definisinya haid, sudah definisinya nifas juga sudah. Maka yang terakhir adalah definisi dari istihadah. Apa itu istihadah? Ta'riful istihadah, al-istihadah damun yakhruj min adnar rahim fi ghairi ayyamil haid wan nifas. Kalau istihadah ini gampangnya semacam ini. Darah istihadah itu adalah darah yang keluar dan dia tidak bisa dihukumi sebagai darah haid, tidak bisa juga dihukumi sebagai darah nifas. Maka masuknya pasti menjadi darah istihadah. Dan orang ketika mengalami istihadah, dia dianggap sebagai seseorang yang suci. Apapun yang dialami, apapun yang diperbolehkan untuk orang yang suci boleh dilakukan. Orang haid nggak boleh sholat, orang istihadah wajib sholat. Orang haid nggak boleh puasa, orang istihadah wajib puasa, wajib dan sah puasanya. Maksudnya nggak perlu dikodok di hari yang lainnya. Jadi setiap darah yang keluar dan dia tidak bisa dianggap sebagai darah haid,
juga tidak bisa dianggap sebagai darah nifas, maka masuknya akan menjadi darah istihadah. Dan satu yang harus kita luruskan, istilahnya kebanyakan orang taunya maksimalnya haid adalah 15 hari. Minimalnya adalah 1 hari 1 malam. Maka ketika mereka mengalami keluar darah yang keluar dari kebiasaan, misalkan ada perempuan keluar darah 20 hari atau 25 hari atau 30 hari berturut-turut, bukan darah nifas tapi ya keluar banyak sekali selama lebih dari 15 hari 15 malam, setelah itu mereka langsung menganggap yang 15 hari haid, yang sisanya adalah istihadah. Nggak bisa seperti itu. Nah, jadi cara menghukumi yang semacam ini adalah sesuatu yang salah kaprah, istilahnya seperti itu. Benar-benar salah sekali. Kalau ada perempuan keluar darah lebih dari 15 hari, setelah itu 15-nya langsung menjadi haid, sisanya menjadi istihadah, maka ini sesuatu yang sangat keluar dari aturan yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seperti ini, istihadah itu bisa dikatakan terbagi menjadi 2 macam. Ada yang namanya mumayyizah, ada yang namanya ghairu mumayyizah. Ada yang namanya mumayyizah, ada yang ghairu mumayyizah. Ada yang bisa membedakan darah dan ada yang tidak bisa membedakan darah. Al-aslu fil istihadah, asal hukum dari istihadah. Al-aslu fi ahkamil istihadah iddatu ahadits. Minha al-awwal an Fatimah bintu Abi Hubaysh annaha kanat tustahad faqala laha Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana damul haid fa innahu damun aswad yu'raf fa idza kana dharik fa amsiki 'anis shalah fa idza kana al-akhar fatawadda'i wa shalli fa innama huwa irqun. Jadi ini dari hadis ini kita bisa mengetahui bahwasanya ada istihadah yang mumayyizah. Ada istihadah yang bisa kita membedakan darah di dalam istihadah tersebut. Seperti apa? Yang diceritakan oleh Sayyidah Fatimah bintu Abi Hubaysh, beliau bertanya kepada Nabi, annaha kanat tustahad, beliau adalah perempuan yang sedang istihadah. Faqala lahan Nabi, maka Rasulullah mengatakan kepada Sayyidah Fatimah ini tadi, idza kana damul haid, kalau darah haid itu wahai Fatimah, darah haid itu adalah darah yang berwarna hitam pekat yu'raf, yang seperti biasanya kamu keluar. Maka ketika kamu istihadah semacam ini, idza kana dzalik fa amsiki 'anis shalah. Kalau yang keluar darahnya seperti darah hitam pekat semacam itu, maka tinggalkan sholat. Tinggalkan sholat. Fa amsiki 'anis shalah. Jangan kamu melaksanakan sholat. Fa idza kana al-akhar, tapi kalau yang keluar bukan darah yang semacam itu, darahnya lebih ringan atau darahnya lebih lemah dibandingkan darah hitam tersebut, maka silahkan kamu berwudu dan silahkan sholat. Fa innama huwa irqun, karena yang itu dianggap sebagai irik. Irik itu semacam keringat semacam itu. Jadi bukan dianggap sebagai darah haid. Walaupun itu duras. Walaupun keluarnya itu istilahnya gini. Darah istihadah yang mumayyizah ini tadi yang bisa dibedakan darahnya. Ketika kita mengalami keluar darah di atas masa 15 hari 15 malam, yang pertama kali kita perhatikan adalah warnanya, atau yang mana yang kuat dan mana yang lemah. Karena kalau misalkan kita keluar darah selama 20 hari, misalkan saya keluar darah selama 20 hari, 10 harinya warnanya hitam, sedangkan yang 10 hari terakhir warnanya kuning, misalkan seperti itu. 10 harinya hitam, 10 harinya kuning. Gimana ini? Apakah berarti 15 harinya haid, 5 harinya istihadah? Enggak. Yang haid adalah yang kuat. Berarti berapa? 10 hari yang hitam itu yang dianggap sebagai haid, sedangkan 10 hari yang kuning ini dianggap sebagai istihadah. Ini namanya mumayyizah. Jadi pertama, yang ketika kita membedakan darah antara istihadah dengan haid, yang kita perhatikan pertama adalah sifatnya, sifat dari darah itu sendiri. Kalau kita bisa membedakan darah, yang ini yang kuat, yang ini yang lemah, maka yang dianggap haid yang mana? Yang kuat yang haid, yang lemah istihadah. Meskipun keluarnya di akhir. Misalkan, ada orang keluar darah 20 hari, keluar darah haidnya itu selama 20 hari. 5 hari pertama itu coklat. 5 hari pertama coklat. Setelah hari ke-5, hari ke-6-nya tambah deres. Hitam sampai hari ke-20.
Nah, sampai hari ke-20 itu warnanya hitam. Yang mana ini yang istihadah berarti? Yang pertama. 5 hari pertama itu yang dianggap sebagai istihadah, sedangkan 15 hari, walaupun setelah keluar dari 15 hari kan istilahnya dari awal pertama kali keluar darah, maka yang kuat tetap yang dianggap sebagai haid, sedangkan yang lebih lemah dianggap sebagai istihadah. Nah, ini patokan yang pertama. Diambil dari hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Fatimah bintu Abi Hubaysh ini tadi. Beliau memang perempuan yang beberapa kali mengalami istihadah semacam itu. Dan yang kedua, an Aisyah radhiyallahu taala anhu qalat, ja'at Fatimah bintu Abi Hubaysh ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qalat ya Rasulullah inni imra'atun ustahad fala adhur afa ada'us shalah. Seperti yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, masih tentang Sayyidah Fatimah bintu Abi Hubaysh. Yang kedua ini nanya, bertanya kembali kepada Nabi, ya Rasul ini imra'atun ustahad fala adhur, ya Rasul saya ini keluar darah terus, saya ini istihadah terus nggak berhenti ya Rasul, fala adhur, saya nggak ada suci-sucinya ya Rasul, afa ada ussalah, apakah saya harus meninggalkan sholat terus selama itu ya Rasul? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la innama dzalika irqun wa laysa bil haidh. Fa idza aqbalatil haidh fatrukis shalah, fa idza dhahaba qadra faghsili ankid dam wa shalli. Wahai Fatimah, masa di mana kamu biasanya mengalami haid itu yang haid, sedangkan sisanya adalah istihadah. Nah, ini berarti apa? Kembali jadi dua macam istihadah ini tadi. Ada yang namanya mumayyizah, ada yang bisa dibedakan darahnya, ada yang tidak bisa dibedakan. Sedangkan yang istihadah yang kedua ini, Sayyidah Fatimah ini adalah darah yang tidak bisa dibedakan. Maka ketika bertanya kepada Nabi, ya Rasul ini imra'atun ustahad, saya perempuan yang istihadah terus nggak keluar, nggak berhenti ya Rasul, dan warnanya darahnya itu nggak bisa saya bedakan, istilahnya bisa jadi semuanya kuat atau semuanya lemah, saya keluar darah selama 30 hari ya Rasul, semuanya hitam. Gimana ini, kan nggak bisa membedakan mana yang kuat mana yang lemah, semuanya kuat ya Rasul. Maka katanya Nabi, jangan tinggalkan sholat semuanya wahai Fatimah, innama dzalika irqun wa laysa bil haidah, itu adalah irik bukannya haid, fa idza aqbalatil haidah, kalau kamu berada di masa yang biasanya kamu haid, di situ adalah haidmu. Sedangkan yang biasanya kamu suci, itu yang dianggap sebagai suci. Ini opsi yang kedua. Setelah mumayyizah, setelah yang bisa membedakan darah, kalau darah yang bisa dibedakan, maka yang kuat yang haid, yang lemah istihadah. Tapi kalau tidak bisa dibedakan darahnya, maka dikembalikan kepada kebiasaannya. Kebiasaan haidnya dia yang normal tiap bulannya itu seberapa? Dan yang dimaksud kebiasaan di sini bukan cuman haidnya saja, tapi juga satu siklus istilahnya, haidnya dan juga sucinya. Ini misalkan ada perempuan keluar darah 30 hari, semuanya hitam, semuanya warnanya hitam. Mana ini yang haid? Dilihat haid yang terakhir bagaimana, berapa hari haid kamu dan berapa hari suci kamu. Oh, haid saya 10 hari, 20 harinya suci, ya sudah, berarti dari 30 hari tersebut yang haid adalah 10 hari, sedangkan 20 harinya adalah istihadah. Ini jadi untuk istihadah ini mungkin pembahasannya mungkin nanti yang bakalan paling panjang ya, karena modelnya macam-macam dan cara menghukuminya juga berbeda-beda. Cuman patokannya ada di dalam dua hal ini tadi. Yang pertama yang harus kita lihat adalah sifat dari darah tersebut. Kalau kita bisa membedakan mana yang kuat dan mana yang lemah, maka yang kuat yang dianggap sebagai istihadah, sedangkan yang lemah adalah yang kuat adalah haid, sedangkan yang lemah adalah istihadah. Tapi kalau kita tidak bisa membedakan darah warna atau sifat dari darah tersebut, kita nggak bisa membedakan, maka yang cara menghukuminya adalah dikembalikan kepada kebiasaan haidnya. Berapa hari sucinya, di situ kita bersuci. Berapa hari haidnya, di situ yang dianggap sebagai darah haid. Tiga macam ini tadi: haid, nifas, istihadah. Haid punya definisi sendiri dan juga kriteria hukum ataupun pakem-pakem yang harus kita pegangi di dalamnya. Nifas juga semacam itu. Sedangkan istihadah adalah setiap darah yang tidak bisa dianggap sebagai darah haid, juga tidak bisa dianggap sebagai darah istihadah, maka masuk di dalam kategori istihadah. Wallahu a'lam bishawab.